wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Al-Hidayah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga puasa kita pada hari ini dapat dilancarkan sampai waktunya berbuka nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, alhamdulillah kita diberi kesempatan pada hari ini untuk kembali di Dialog Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Baik, kali ini kita bersama dengan salah satu ustadz di PKP Al-Hidayah, yaitu Ustadz Syaidal. Mungkin boleh disapa dulu, Ustadz? Ya, assalamualaikum. Ya, pada kali ini kita bersama Ustadz Syaidal untuk membahas tentang keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Mungkin langsung saja Ustadz, kita masuk ke pembahasan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berkaitan dengan sedekah, secara umum sedekah itu ialah memberikan sesuatu di luar zakat. Dan sedekah itu amat baik bila dilakukan dan sangat banyak manfaatnya. Saya dalam kesempatan ini akan menyampaikan, mengutip dalam satu kitab yang berjudul Mawa'izul Usfuriyah, bahwa pada satu ketika datanglah seekor burung gagak menghadap baginda Nabi Sulaiman alaihi salam. Burung gagak melaporkan, "Wahai baginda Sulaiman, saya datang kepadamu untuk melaporkan sesuatu hal. Apa persoalan yang akan engkau laporkan, wahai burung gagak?" Kata Nabi Sulaiman. Maka burung gagak mengatakan, "Sesungguhnya aku setiap bertelur dan telurku menetas dan punya anak-anakku selalu diambil oleh seorang lelaki. Dan kebetulan aku bersarang di atas pohon itu tumbuh di tengah kebunnya. Saya minta kepadamu, wahai baginda Sulaiman, bagaimana agar orang itu tidak lagi melakukan atau mengambil anak-anakku." Maka oleh baginda Nabi Sulaiman alaihissalam lalu memanggil lelaki tersebut. Kemudian diinterogasi, lelaki itu pun mengakui bahwa ialah yang kerap mengambil anak burung gagak itu. Sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, "Mulai saat ini jangan lagi kau ambil anak burung gagak itu. Bayangkan kalau kau punya anak dan anakmu diambil, bagaimana rasanya?" Janji? Janji. Kemudian selepas orang itu pergi, lalu Nabi Sulaiman memanggil 2 jin. "Wahai jin, kau selalu awasi orang yang kupanggil tadi. Apapun gerak-geriknya, bila mana ia datang untuk mengambil si burung gagak itu kembali, maka kau belah 2 badannya. Lemparkan ke barat satu bagian dan bagian yang lainnya lemparkan ke arah timur." Maka pada waktu berjalan, bersilih berganti, sehingga sampailah pada suatu hari. Ternyata lelaki ini tadi pergi lagi untuk ke kebunnya, dan di tengah kebunnya itu dia lihat ada burung gagak yang sedang mengerami anaknya di situ. Lalu lelaki ini tadi memanjat pohon dan mengambil kembali. Pada keesokan harinya burung gagak kembali melaporkan kepada baginda Sulaiman, "Wahai baginda Sulaiman, lelaki tersebut berulah kembali dan mengambil anak-anakku." Ketika itu Nabi Sulaiman alaihissalam memanggil jin yang diberikan tugas untuk mengeksekusi orang tadi. Dipanggil. Dalam waktu seketika dan cepat, jin itu pun datang. Lalu ditanya, "Kenapa kau tidak mengindahkan, tidak melakukan apa yang kuperintahkan, wahai jin?"
Dan jin itu pun berdialog dengan Nabi Sulaiman dan menjawab, "Wahai Baginda Sulaiman, bukan kami tidak mengindahkan dan tidak mendengarkan apa yang engkau perintahkan. Akan tetapi ketika kami mau melakukan tugas dan membelah dua badannya, kami dihalangi oleh malaikat dan kami dilemparkan. Ia dilemparkan ke barat dan saya dilemparkan ke timur. Apa penyebabnya?" kata Nabi Sulaiman alaihissalam. "Ketahuilah wahai Baginda Sulaiman, orang tersebut ketika turun dari rumah, lalu dia membawa sepotong roti. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan orang fakir yang sangat kelaparan dan ia meminta-minta, lalu minta sedekah agar ia diberi makan. Maka orang tersebut memberikan sepotong roti yang dibawanya tadi. Sehingga ketika dia melakukan hal tersebut, namun malaikat menjaganya karena sedekah sepotong roti yang diberikan kepada orang tersebut. Barulah Nabi Sulaiman mengerti betapa sedekah itu ternyata bisa menolak bala. Walaupun kita memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu akan terkena musibah, akan tetapi mungkin volumenya agak lebih ringan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena amal soleh, karena sedekah yang kita lakukan. Itu hikmah ataupun alkisah, cuplikan singkat yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya, bahwa tidaklah sia-sia bila mana kita melakukan kebaikan ataupun bersedekah. Dan bersedekah pun ala qadri ukulihi, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Bila mana kita mampunya 5.000 rupiah, maka jangan enggan, jangan merasa malu, berikan. Karena 5.000 rupiah mungkin di mata kita seakan tidak ada artinya, tapi bagi orang yang membutuhkan 5.000 rupiah itu sangat berarti. Dan ketahuilah, hukum daripada sedekah itu adalah sunnah. Dan bila mana kita lakukan di bulan Ramadan, bersedekah itu hampir mendapatkan pahala seperti pahala ibadah wajib, dan sangat luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan ini kita memberikan takjil kepada orang yang berpuasa, lalu ia berbuka dengan takjil yang kita berikan. Pahala puasa seseorang itu yang ia dapatkan hampir sama dengan yang kita dapatkan dalam bersedekah memberikan takjil kepada orang yang berbuka puasa atau iftar dengan menggunakan takjil yang kita berikan. Itu bagian daripada amal soleh yang bisa kita lakukan guna mengejar barokah di bulan Ramadan ini. Itu sekilas singkat. Yang berkaitan dengan manfaat daripada sedekah itu di dalam Al-Quran jelas. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang bersedekah itu seperti orang yang menanam satu benih, dan dari satu benih itu akan tumbuh 7 tangkai, dan dari setiap tangkai itu akan berbuah 100 biji, bahkan lebih dari itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah itu maha kuasa untuk melipat-lipat gandakan apa yang ia kehendaki. Jadi percayalah, berkaitan dengan sedekah ini, apa yang kita berikan, insya Allah itu yang akan kita tuai di akhirat kelak. Demikian sekilas bagaimana mengenai apa itu manfaat sedekah dan pengertian sedekah itu sendiri. Iya. Terima kasih. Mungkin Ustadz tadi kan sudah dijelaskan keutamaannya juga, apa saja manfaat dari sedekah itu. Iya. Jadi ada pertanyaan, apakah ada sedekah yang tidak diterima, Ustadz? Berkaitan dengan sedekah, terima atau tidak diterima, ada sebetulnya. Umpamanya orang mencuri lalu hasil curinya disedekahkan, maka itu termasuk sedekah yang mungkar, sedekah yang tidak akan diterima oleh Allah. Atau bahasa kekinian mungkin korupsi. Dengan hasil korupsi orang beranggapan cara mencuci korupsinya itu ialah dengan bersedekah. Maka itu fatal sekali. Dan itu ada ancamannya sesungguhnya bila mana kita telusuri orang yang bersedekah dengan barang curian itu.
Itu. Jadi berkaitan dengan sedekah, apakah adakah tidak diterima oleh Allah? Ada. Tergantung cara kita ataupun tergantung sumber daripada pendapatan kita yang kita akan sedekahkan. Baiklah, mungkin itulah ulasan dari tema kita tentang sedekah di bulan Ramadan yang telah disampaikan oleh Ustadz. Terima kasih atas luangan waktunya dan kesempatannya untuk mengisi pada hari ini. Semoga program ini menjadi berkah dan banyak manfaat bagi kita semuanya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.